Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ilahi anal jahilu fi naya Ilahi anal jahilu fi ilmi fakaifa la akuna jahulan fi jahli. Ilahi anal faqiru fi ghinaya fakaifa la akuna faqiran fi faqri. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman azakumullah, rekan-rekan semua yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi berusaha semaksimal dari Al-Qur'anul Karim. Usaha kita untuk menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai Rabi'a qulubina, sebagai hal yang paling terindah di dalam hati kita. Saya ingin memetakan pola kajian kita karena kita sebulan 2 kali. Yang Sabtu pagi insya Allah lebih kita bahas surat-surat pendek saja, sementara yang Ahad malam baru tematik, nanti ngambil porsi satu paragraf di surat apa. Tapi untuk Ahad pagi kita fokus kepada surat-surat pendek. Saya sebenarnya ingin ngawali dari An-Naba di juz 30, cuman karena kemarin sudah An-Nazi'at, hari ini kita setelah An-Nazi'at saja ke bawah, nanti setelah An-Nas baru naik ke Naba sehingga sampai ke An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga topik kajian kita hari ini adalah Al-Qari'ah. Dan menariknya di dalam Al-Qari'ah juga nanti disinggung gunung meletus, ya, sebagaimana yang hari ini kita alami di Kediri dan sekitarnya, peristiwa yang membuat banyak orang ketakutan, ditempa kesusahan dan segala macam, dan ini satu selain juga merupakan peluang ibadah bagi kedua, ini juga mengingatkan kita akan prahara hari kiamat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di juz 30 kita bisa melihat ada 2 pasangan yang menarik, ya. Yang pertama, sebelum surat An-Nazi'at, napa sadurunge surat An-Nazi'at, yang kita bahas surat An-Nazi'at, setelah An-Nazi'at napa? Al-Qari'ah, setelah Al-Qari'ah At-Takatsur. Nggih. Sebelum napa namine? Sebelum Al-Adiyat apa? Sebelum Al-Adiyat Az-Zalzalah. Oke. Az-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur. Kalau kita perhatikan 4 rangkaian surat ini menarik sekali. Az-Zalzalah isinya berkenaan tentang hari kiamat. Al-Adiyat isinya tentang realitas manusia di dunia yang sering lupa terhadap hari kiamat. Al-Qari'ah, At-Takatsur intinya tentang realitas di dunia yang membuat orang lupa sama akhirat. Jadi seakan-akan Allah melihat ini seperti pasangan, 2 pasangan yang diikat jadi satu oleh Allah. Jadi dunia, akhirat, dunia, akhirat, dunia. Gitu. Zalzalah, Adiyat, terus Qari'ah sama At-Takatsur. Monggo diperhatikan. Zalzalah isinya tentang hari kiamat. Allah cerita tentang hari kiamat. Dan setelah dikasih tahu fokusnya kepada hari kiamat, kalau orang masih belum takut dan segala macam sama hari kiamat, dialah dia dikasih tahu apa kelemahan kita dan segala macam, realitas kita di dunia kayak apa, yang masih kanut dan segala macamnya. Di Al-Qari'ah diingatkan lagi oleh Allah tentang hari kiamat, tapi tentu dengan gambaran yang berbeda. Di Al-Qari'ah, setelah Al-Qari'ah Allah nanti ngasih tahu kita lagi tentang At-Takatsur, satu penyakit lagi yang membuat kita lupa lagi terhadap hari kiamat, berulang-ulang kayak begitu. Jadi ini seakan-akan dua couple di dalam ayat Al-Quran yang tidak bisa dilepaskan.
Jadi itu menariknya rangkaian kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Tapi sebelumnya saya ingin cerita satu sahabat dulu untuk menginspirasi kita dan menyemangati kita akan Al-Quranul Karim. Sahabat tersebut adalah Abbad bin Bishr. Saya bacakan dari Suwar min Hayatus Sahabah untuk mengingatkan kita lagi. Kata Aisyah Ummul Mukminin, "Thalathatun minal ansar lam yakun ahadun yasmu alaihim fadla, Sa'd bin Mu'ad wa Usaid ibn Khudair wa Abbad bin Bishr." Kata Aisyah, ada 3 orang dari Ansar, dari golongan Ansar. Yakni orang mana berarti? Orang Madinah, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada 3 orang Madinah yang tak ada seorang pun bisa mengungguli keutamaannya. Yang pertama Sa'ad ibnu Mu'ad, yang kedua Usaid ibnu Khudair, dan yang ketiga adalah Abbad bin Bishr. Kita akan bercerita tentang yang terakhir ini. Saya kepingin sekali menamai anak saya Abbad jika anak saya laki-laki dari dulu, tapi Allah masih ngasih perempuan, ya. Kenapa? Karena Abbad ini orang yang kecintaannya terhadap Al-Quran tidak bisa dibandingkan dengan siapapun saja. Ini yang menarik. Rasulullah senang mendengarkan bacaan Abbad bin Bishr, ya. Abbad bin Bishr yang begitu kesentuh dengan Al-Quran, dia nggak bisa kelain hati lagi. Waqad kana Rasul salawatullahi wa salamuhu alaihi yatahajjad dzata lailatin. Suatu saat Rasulullah SAW menunaikan sholat tahajud di suatu malam fi baiti Aisyah al-mulasik bil masjid, di rumah Aisyah yang temboknya berdempetan dengan masjid. Yang kalau kita hari ini kita melihat kuburan Rasulullah SAW adalah rumah Aisyah dahulu, yang sekarang menjadi bagian dari Masjid An-Nabawi. Dulu Rasulullah sholat di situ, yang rumahnya temboknya berdekatan atau berdekatan dengan Masjid An-Nabawi. Fasami'a sauta Abbad bin Bishr, dan kemudian Rasulullah SAW mendengar suaranya Abbad bin Bishr, wa huwa yaqra'ul Qur'an, dan dia sedang membaca Al-Qur'anul Qarim radban nadiyan kama nazala bi Jibril alaihi ala qalbihi. Dia mendengarkan bacaan Abbad bin Bishr seakan-akan dia bacaan yang begitu amat indah dan seperti basah masih baru saja diturunkan dari malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah SAW berkata kepada istrinya Aisyah, "Ya Aisyah, hada sautu Abbad bin Bishr." Apakah yang aku dengar ini suaranya Abbad bin Bishr? Qalat, Aisyah menjawab, "Na'am ya Rasulullah, itu suara Abbad bin Bishr ya Rasulullah." Qala, Rasulullah berdoa kepada Allah SWT, "Allahumma ighfir lahu." Ya Allah, ampuni Abbad bin Bishr. Subhanallah. Satu, kalau kita renungin keberkahan orang baca Al-Quranul Karim, bacaan kita yang serius terhadap Al-Quran, baiknya bacaan kita, tilawah kita terhadap Al-Quran itu mengundang banyak rahmat. Terlalu banyak kalau kita buka dalam hadis, malaikat bisa turun, malaikat mendengarkan bacaan orang yang sambil tadabbur. Di ayat ini bacaan Abbad bin Bishr membuat Rasulullah berdoa dan mengangkat tangannya sambil berdoa, "Allahumma ighfir lahu." Ya Allah, ampuni Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr. Siapa yang tidak ingin didoakan oleh Rasulullah SAW? Siapa yang tidak ingin didoakan oleh Rasulullah SAW? Allahumma ighfir lahu. Secara spesial. Saya ingin mengungkap satu kisah saja dari hidupnya Abbad bin Bishr untuk kita renungkan. Suatu saat Rasulullah SAW melakukan peperangan. Singkat cerita, mereka tinggal di satu tempat yang dari tiga arah direksi itu sudah terhalangi oleh bukit. Tinggal satu-satunya arah yang butuh penjagaan adalah satu arah dari depan. Dan tentu Rasulullah memutuskan untuk menginap di sana, dan karena itu butuh untuk dijaga tempat tersebut agar tidak ada musuh yang masuk dan
mengobrak-abrik pasukan Nabi saat itu. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "May yahrisuna fi lailatina hadhihi?" Para sahabat, siapa di antara kalian yang mau menjadi haris, mau menjadi security guard, mau menjadi satpam kita pada malam hari ini? Faqama ilaihi Abbad bin Bishr wa Ammar bin Yasir wa qala nahnu ya Rasulullah. Berdiri dua orang, Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir, kami ya Rasulullah. Wa qad kana Nabi, dan sesungguhnya Rasulullah SAW akha bainahuma, sudah menjadikan dua saudara, dua orang ini, Abbad bin Bishr dengan Ammar bin Yasir. Masih ingat ketika Rasul pindah ke Madinah melakukan hijrah, para sahabat itu memiliki teman satu sama lain yang dijadikan, kalau dalam bahasa namanya buddy ya. Jadi kalau orang sekolah di sekolah di barat itu, kakak kelasnya selalu punya teman adik kelasnya yang dia harus protek. Dia yang bertugas untuk ngasih tahu ini WC-nya, begini segala macam, agar tidak dibully sama temannya yang lain kalau ada anak baru masuk. Jadi satu orang bertanggung jawab satu orang yang lain, dan ini seperti diikat. Di Madinah dulu Rasulullah melakukan hal tersebut. Satu orang ini, temannya ini, you harus bertanggung jawab sama dia, urusan segala macamnya, spiritual, material, dan segala macamnya. Abbad bin Bishr sama Ammar bin Yasir ini sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya dua orang ini harus saling tanggung jawab. Kalau ada apa-apa tinggal tanya satunya, persoalan apapun saja, dua orang ini. Hina qadimal muhajiruna 'alal Madinah, ketika orang-orang muhajir tiba di Madinah, yakni pada saat peristiwa hijrah. Falamma kharaja ila fami sya'bi qala Abbad bin Bishr li akhihi Ammar bin Yasir, ketika keduanya ini sudah mulai melakukan penjagaan, berkata Abbad bin Bishr kepada temannya, kata dia, ayu syatrayil lail tu'thiru an tanam fih, awalihi am akhirihi, kata dia, saudaraku, bagian tengah malam yang mana yang kamu ingin pilih untuk menjaga, awal malam atau akhir malam? Karena sip-sipan ya, karena dua orang yang bertugas, dia disuruh milih, you mau milih yang malam pertama atau yang malam terakhir. Maksudnya waktunya kita bagi jadi dua. Kalau habis isya katakanlah, berarti katakanlah isya sampai jam 11 atau jam 12 ke atas sip yang kedua. Faqala Ammar bin Yasir berkata, bal anamu fi awwalihi wa taja'a ghairu ba'idin anhu. Kata dia, aku tidur ajalah dulu, nanti tolong aku bangunkan. Dan dia tidur di sampingnya, tidak jauh dari samping Abbad bin Bishr. Kana al-lail sajian hadi'an wadi'a, wa kana an-najmu wasyajaru wal hajaru tusabbihu bihamdi rabbiha wa tuqaddas lah. Pada malam itu udaranya enak banget, suasananya indah banget, dan katanya penulis diceritakan langit, bintang gembintang, tanam-tanaman, batu bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya. Fataqat nafsu Abbad bin Bishr ilal ibadah, dan kemudian muncul dalam hati Abbad bin Bishr untuk juga beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana alam raya bertasbih kepada Allah SWT. Wastaqa qalbuhu ilal Quran, dan pecah hatinya, tidak bisa lagi hatinya kecuali kepada Al-Quranul Karim. Wa kana ahla ma yahlu lahu Al-Quran, dan tidak ada lagi yang lebih indah bagi dia kecuali membaca Al-Quranul Karim. Saya singkat saja, dia kemudian membaca surat Al-Kahfi dalam sholatnya. Mulai dia sholat dengan sholat sunnah dengan membaca Al-Kahfi. Setelah itu terus, saya singkat saja, dari jauh mengendap-endap ada musuh. Dia melihat hanya ada satu orang yang tegak berdiri. Diambil panahnya dan menancap satu panah ke dadanya Abbad bin Bishr. Dia masih tegak berdiri, dia tidak bergeming sedikit pun. Diambil panah lagi, mulai dia agak sempoyang, darah mulai mengucur, dan tetap Abbad bin Bishr sampai panah ketiga tidak kuat lagi dia menahan, dan dia roboh.
Setelah roboh dia bangunkan saudaranya yang tadi tidur. Sip kedua, siapa tadi? Ammar bin Yasir. Yang menarik kita lihat percakapannya. Ketika dibangunkan, apa kata dia? Ya subhanallah, halla aiqadtani inda awali sahmin romaka bih. Setelah diceritakan ada musuh tadi gini-gini, dia sudah melihat ada 3 panah mengenai tubuhnya. Saudaraku, kenapa kamu tidak membangunkan aku sewaktu ada panah kali pertama menancap dalam dadamu? Kata dia. Faqala Abbad, mari renungkan jawaban Abbad. Kuntu fi suratin aqra'uha. Sesungguhnya aku sedang berada dalam surat yang aku baca, kata dia. Falam uhibbu an aqta'aha hatta afragha minha. Dan aku amat gak senang memutuskan bacaan surat yang aku sedang baca sampai aku harus menyelesaikan bacaan ayat tersebut, surat tersebut. Wa aimullah laula khawfi min an udayyi'a thagran amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdhihi lakana qat'u nafsi ahabba ilayya min qat'iha. Demi Allah, katanya Abbad bin Bishr, kalau seandainya aku tidak menyia-nyiakan amanah yang diberikan Rasulullah untuk menjaga Rasul dan para sahabatnya, tentu terputusnya jiwaku ini lebih aku cintai daripada aku memutus bacaan surat Kahfiku. Subhanallah, monggo dipun renungaken. Kisah singkat dari Abbad bin Bishr. Orang baca surat Kahfi, keindahan dalam hatinya jauh lebih mengungguli hatta kenikmatan hidup di dunia ini. Coba bayangin, dos pundi bisa orang merasakan semacam itu. Orang yang sudah tenggelam dan tadabbur ayat-ayat Allah SWT, seakan kata dia, aku enggak rela tidak menyelesaikan surat Kahfi hanya karena urusan yang lain. Mari kita renungin dengan kita sendiri. Misalnya di hari malam Jum'ah misalnya kita disunnahkan untuk membaca surat Kahfi. Mau kita renungin mana yang lebih kita pilih ya, jika ada sesuatu yang menggembirakan kita, televisi, telepon dan segala macamnya. Ingatlah kisah Abbad bin Bishr ini. Sesungguhnya aku tidak rela memutuskan surat Kahfiku hanya demi si televisi misalnya, atau si siapapun. Kita bukan Abbad bin Bishr, tapi marilah kita coba renungin Abbad bin Bishr yang menurut Rasulullah bacaannya sebagaimana ayat yang masih baru saja turun ketika didengarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu hebatnya Abbad bin Bishr. Untuk apa? Untuk memberi inspirasi bagi kita lagi-lagi untuk serius terhadap Al-Quranul Karim, Oke, biar kita bisa menyelesaikan surat Al-Qari'ah, kita masuk sekarang ke surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Nada surat Al-Qari'ah ini nanti kita temukan juga di surat Al-Haqqah. Al-Haqqah, mal Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah. Juga ada Al-Haqqah. Al-Qari'ah sama, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ini yang menarik. Yang pertama yang ingin saya kenangin, kalau tiba-tiba kita dengar kata Al-Qari'ah, apa kesannya? Satu, sebagaimana yang kita kemarin diskusikan, Al-Quran, salah satu mukjizat Al-Quran adalah suaranya mengandung mukjizat. Dan kalau kita mengaji Al-Quran sebenarnya, kalau kita ingin mengikuti tradisi atau sunnah Rasulullah SAW adalah ajarin anak kita juga mendengarkan. Karena mendengarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran itu sunnah Rasulullah SAW. Ya. Rasul senang membacakan dan Rasul senang mendengarkan. Jadi kajian Al-Quran niku mboten napa-napa diawali bacaan niku saya justru. Karena itu mengikuti tradisi Nabi. Kenapa? Karena kita percaya bahwa mendengarkan Al-Quranul Karim itu bisa mengandung banyak hikmah.
Karena kita percaya sebagaimana berbagai ulama menyatakan di ulumul Quran dijelaskan bahwa suara Al-Quran itu mengandung mukjizat. Dari pendekatan apapun, dulu pernah kita bahas misalnya, semua yang akhiran di dalam bahasa Arab itu untuk membesarkan atau memagnifikasikan, kayak di zoom out ya, dibesarin gini. Agak mirip dengan kalau kita ngomong kalau kita ngomong gini, ada ayat yang menarik dalam Al-Qur'an nanti kalau kita bahas nanti ini kita ke sana. Jadi salah satu cara untuk membesarkan itu dikasih belakangnya. Karena itu pasti peristiwa yang sangat dahsyat, yang pertama. Yang kedua, semua yang menggunakan suara berat di dalam Al-Quran juga indikasinya pasti ini sesuatu yang berat ya. Ayat Al-Qari'ah, dengarnya saja sudah kita merasakan ini sesuatu yang amat berat, karena pakai ko, pakai ro, pakai pakai lagi, dan itu pasti ini sesuatu yang berat. Al-Qari'ah, meskipun kita belum tahu maknanya dulu. Mal qari'ah, pasti ini sesuatu yang berat. Yang itu yang pertama. Yang sekarang kita masuk ke maknanya dulu. Al qari'ah, mal qari'ah. Al qari'ah berasal dari kata qara'a. Qara'a, dalam bahasa Arab misalnya, kalau kita lihat kamus, yuqra'ul abdu bil asa misalnya. Seorang budak dipukul dengan tongkat, dengan kayu, sampai mengeluarkan suara yang membuat kita ini sampai nggak enak sama sekali dengerinnya. Jadi bukan sekedar mukul biasa, tapi kalau orang mukul tuh sampai orang yang mendengarin itu aduh udah enak kabeh, itu namanya qara'a. Satu. Jadi qara'a itu suara dari pukulan, makna pertama, suara dari orang yang memukul, yang sampai suaranya itu kalau kita dengerin gak ngenain kita sendiri. Nanti ningali wonten bapak kurang wajari nemen, anaknya nakal disuikatin, debuah sampai kita, aduh wis pak, misalnya kayak gitu. Itu namanya qara'a. Yang pertama. Nopo kesan yang pertama, kata qara'a itu kesannya adalah bahwa pukulan ini pukulan yang terus menerus, yang pertama, keras, yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Sebagaimana dalam kamus, yuqra'ul abdu bil asa misalnya, yang pertama. Yang kedua, kata qara'a digunakan juga misalnya dalam bahasa Arab, misalnya qara'al bab, pintu diketuk. Mengetuk pintu zaman dahulu seringkali tidak pakai tangan, tapi juga pakai kayu. Ya kalau sekarang tidak ketuk, tinggal pencet, ting tong. Kalau sekarang, dulu pakai ketuk. Zaman lebih dulu lagi pakai kayu, tek misalnya. Kalau jenengan ngelihat film-film Arab zaman dahulu, kadang pakai tongkatnya dan segala macam. Tetapi tidak biasa sebagai makna-makna yang awal tadi, yuqra'ul abdu bil asa, qara'al bab, itu biasanya di malam hari. Sampean sedang tidur, tiba-tiba malam-malam dok. Sekarang apa kesan yang muncul? Satu, takut. Yang kedua, bikin nopo iki. Ya. Yang ketiga, terjadinya tiba-tiba wonten wong bengi ngenteni, aku engko bengi ngenteni wong tok-tok lah, gak ada. Ya, karena orang biasanya tidur. Jadi kesan yang muncul sekali lagi satu, ini kejadiannya tiba-tiba. Yang pertama, yang kedua membuat kita ketakutan dan membuat kita tanda tanya ono apa kira dan segala macam. Yang kemudian menghilangkan rasa damai kita. Itu namanya qara'a. Dari kata itu Allah menggunakan kata al-qari'ah untuk disamakan dengan hari kiamat. Jadi hari kiamat itu apa? Kalau kita lihat dari aspek kebenaran satu, suddenly dia kejadiannya yang tiba-tiba. Kiamat itu berbeda dengan banyak yang diteorikan di dalam ilmu pengetahuan alam. Dia terjadi tiba-tiba, boten disangka-sangka. Ya kayak gunung meletus lah, tiba-tiba meletus. Tidak ada prediksinya, kira-kira
menarik di barat. Misalnya dulu ada kelompok di Heaven Gate di Amerika Serikat yang diikuti oleh para programmer komputer, ya. Gerbang surga, the Heaven Gate. Mereka percaya bahwa kalau ada komet yang melintas bumi, terus orang mati pas pada jam yang, jadi ini kalau bumi terus meteornya ini pas di atasnya, ngelewati pas, terus orang mati, ruhnya ini katanya langsung dibawa oleh komet itu, langsung ke surga. Nah, dan itu benar-benar terjadi di Amerika karena pendakwahnya ini meyakinkan. Mereka nyewa satu rumah, kemudian dikasih kasur dan semuanya engineer, bukan orang biasa, orang pinter-pinter, programmer komputer, dan mereka sudah menghitung kalau saya minum obat ini nanti saya matinya kapan. Dia hitung waktunya karena dia mau benar-benar exactly the same dengan apa? Kometnya itu. Kalau komet katakanlah 11,05, saya harus juga mati 11,05. Kayak orang mau naik pesawat, ya. Jadi jangan sampai telat. Dan itu benar dilakukan sampai menjadi berita dunia, ya. The Heaven Gate, karena menarik orang-orang bercerita tentang hari kiamat. Atau sekarang misalnya orang menteorikan bahwa kiamat itu nanti terjadi sebagai kebalikan dari Big Bang. Oke, agak sedikit teoritis sebentar, nopo-nopo. Sekarang ini sebagaimana di Al-Quran, langit dan bumi itu dulu kan jadi satu, ngeten, menurut teori. Al-Quran misalnya kanata rotqon, dulu langit dan dunia ini jadi satu gini, fafataknahuma, dan kemudian aku pisahkan, ya. Itu dikenal dalam ilmu fisika sebagai Big Bang teori, ya. Dulu katanya sekarang benda di langit ini yang jumlahnya ada yang menyebut sekarang 300 miliar, ya. 300 miliar nopo namine niki, bintang galaksi, sanes bintang. Dari galaksinya itu ada 300 miliar. Duko pinten bintangnya, satu galaksi sudah berapa itu? Lah ini dulu awalnya ini satu benda, katakanlah satu gini. Jadi sebelum pecah itu awalnya satu gini. Jadi dulu jadi gini, semua bintang awalnya begini teorinya. Orang itu neliti pakai teropong. Bintang ini di sini misalnya, saya diteliti. Minggu depan dia pindah lebih jauh lagi terus ke sana. Loh, berarti kalau semua benda di alam raya ini bergerak terus makin jauh, berarti dulu awalnya dia berasal dari satu titik, gini Pak. Oke, jadi itu pikirannya. Jadi masing-masing bergerak beda-beda tergantung kecepatannya. Ada yang bintangnya di sana, ada yang sebelah sana, ada yang sana. Wah, ada yang miliar tahun cahaya, beda-beda seluruh alam semesta ini. Tetapi orang berpikir dulu suatu saat mereka itu sebenarnya pernah berkumpul jadi satu sebelum meledak. Nah, kalau berkumpul jadi satu, pernah berkumpul jadi satu, bayangin sampean sekarang, bagaimana misalnya orang segini ini dimampatkan jadi satu. Ruangan segini ini misalnya isinya 500 orang. Terus diisi dengan 50 miliar orang. Kinten-kinten kados napa niku. Meledak nangge. Wah, jadi kayak gitu kira-kira dirampatkin 300 miliar galaksi ini, dirampat set, dan kemudian dia meledak. Ledakannya sangat keras yang dikenal dengan the Big Bang. Bang dalam bahasa Inggrisnya. Karena besar bangnya jadi Big Bang. Nah kira-kira gitu. Dia besar dan berhamburan kemana-mana. Oke. Kenapa orang tahu? Karena benda itu kalau bergerak makin jauh, niku meninggalkan warna. Awal datangnya warnanya violet. Semakin jauh dia warnanya merah. Ada spektrum cahaya yang dia tinggalin gitu ke sana. Oke. Menurut beberapa teori nanti hari kiamat itu kejadiannya adalah nanti yang jauh itu mungsret lagi ke sini, baru kiamat. Jadi habis begini satu ngembang net, nanti someday nggak tahu kapan, nanti akan balik lagi nih, cerit kayak sampai nyebul pelembungan, terus diculno, langsung balik kecil lagi. Nih. Namanya Big Crunch, lawannya dari Big Bang.
Tapi tetap sampai hari ini orang juga tidak tahu kapan katanya begininya itu. Nggak ada yang tahu. Dan itu sekarang yang salah satu teori yang banyak diakui. Tapi yang menarik, hikmah dari Big Bang ini sebenarnya mengantarkan orang kepada keyakinan akan adanya pencipta, akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau benda itu yang dari jauh itu dimampatin ke sini sampai jadi kecil, katanya sekecilnya itu kalau benar-benar volumenya nol. Itu ditarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini, terus sini sampai volumenya nol, panjang, lebar, sama tingginya nol, pangkat 3. Dalam ilmu fisika itu tidak mungkin ada satu ruang yang 0 pangkat 3. Wonten. Ya wonten. Ruang ini kan ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Tapi jenengan bisa bayangin sebuah ruang yang 0 pangkat 3. Nggak bisa dibayangin. Dalam logika itu namanya ketiadaan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan nothingness. Jadi orang kemudian mengakui bahwa dunia ini berasal dari ketiadaan. Artinya apa? Harus ada yang mewujudkannya. Dulu orang nggak begitu. Einstein saja dulu nggak mikir kayak begitu. Mikirnya enggak, ini terjadi dengan sendirinya karena dulu ada bahan. Sekarang orang mengakui nggak ada bahannya. Loh, kalau dimampatin habis, nggak tahu. Dan Allah itu yang menjadikan. Nah, cuman bedanya orang-orang ilmuwan itu kalau nyebut Allah itu nggak senang. Nyebutnya itu the prime cause, penyebab utama, atau the great power, kekuatan utama. Jane ate ngomong Gusti Allah, cuman rada isin kira-kira kados ngoten. Kira-kira gitu. Ini yang menarik. Lah, Al-Qari'ah itu menjelaskan tentang hancurnya dunia ini, alam raya ini. Tetapi Allah tidak perlu menjelaskan kenapa kok enggak jelasin Big Crunch atau jelasin teori-teorinya. Karena Quran bukan kitab sains. Jangan juga keterlaluan nganggap semuanya ada dalam Al-Quran. Ada, tapi sepanjang Allah sudah bisa mengirimkan informasi melalui akal kita, tidak akan didetailkan di sini. Terus apa gunanya Allah ngasih kita otak? Dengan otak ini kita harus nyari rumus ini dan segala macamnya. Quran bukan kitab fisika. Meskipun ada beberapa ayat yang punya muatan fisika, tapi bukan fisikanya yang penting dari Quran. Apanya yang penting? Hidayahnya. Karena kalau fisika, sana aja beli buku fisika banyak. Dan itu juga dari Allah. Kenapa? Karena kita dapatin melalui akal. Siapa yang bikin akal? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita capai melalui akal tidak perlu melalui Al-Qur'anul Karim. Kenapa kita dikasih Al-Quran? Karena akal kita nggak nyampe. Coba sampean bilang apa yang baik menurut sampean. Beda-beda. Kalau kita pakai akal-akalan, zina itu loh jadi bagus. Kalau pakai akal. Kenapa kita ini? Wong orang sama-sama senang, Pak. Satu suka. Kenapa kok harus dilegitimasi oleh lembaga yang namanya KUA? Ada hubungan apa dia dengan cinta saya sama si Wati misalnya? Pokoknya saya seia sekata, sehidup semati ya sudah. Wong saya juga bukan orang yang mau nakal. Saya cinta sama dia. Kenapa cinta saya kok harus diumumin ke semua orang? Aku loh cinta sama dia, sekarang saya menikah. Apa itu? Misalnya. Bisa aja masuk akal. Kalau kita pakai menggunakan akal. Karena itu Al-Quran itu bukan wilayah kita. Bukan wilayah akal. Karena itu Allah nurunin agar kita benar, agar kita tahu. Kita seurusan kebenaran tidak diserahkan kepada akal kita, tapi diserahkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oke, termasuk kiamat itu adalah salah satu hal yang tidak dijelasin oleh Al-Qur'anul Karim detailnya. Dan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak penting sebenarnya. Penting kalau Anda orang sains untuk membicarakan itu. Tapi bagi kita orang beriman, mboten usang golek yo apa yang saya mau cari kiamat menurut Al-Qur'an. Mboten itu yang penting. Tapi apa yang kita persiapkan untuk hari kiamat, itu yang kita lihat. Jadi makna yang pertama dari Qari'ah, dia tiba-tiba. Al-Qari'ah. Yang pertama, dia akan terjadi secara tiba-tiba. Ini belum maknanya ya. Satu, dia akan terjadi secara tiba-tiba. Yang kedua, kita tidak ngekspektasi. Sampai ngekspektasi kalau akan ada tamu malam hari ketok pintu dengan suara keras. Nggak ada ekspektasi.
Tuh, ya jadi tiba-tiba tidak ada ekspektasi, terus membuat kita ketakutan. Membuat kita ketakutan. Efek itu yang mau ditimbulkan oleh penggunaan kata Al-Qari'ah. Clue yang kayak begini ini nanti bisa kita ambil. Oh, ngono berarti Al-Qari'ah kira-kira hari kiamat itu. Dia datang tiba-tiba, dia tidak pernah kita ekspektasi, dan kalau dia sudah datang membuat kita ketakutan. Nah, itu maknanya. Efek dari Al-Qari'ah. Maknanya sendiri Al-Qari'ah sebenarnya adalah suara yang sangat keras yang membuat kita ketakutan. Itu makna aslinya. Yang menarik, kata qara'a sudah diketahui oleh orang Arab. Tetapi dengan diakhiri itu belum pernah. Al-Qari'ah belum pernah orang Arab. Dia tahu kata qara'a, tapi begitu dikasih dikasih belakangnya, itu juga belum pernah dipakai. Itu maksudnya. Sehingga orang Arab pun juga, opo iki? Saya tahu, misalnya begini. Al-Qari'ah itu bentuknya adalah isim fa'il, ya. Artinya misalnya kayak begini, misalnya kayak sopir, penyanyi, pegawai. Ini orang. Maksudnya adalah ini orang yang mengetuk dengan suara yang sangat keras. Suara yang sangat keras. Kalau kita artikan Al-Qari'ah sebenarnya suara yang sangat keras atau suara yang merusak, yang membuat kerusakan apa-apa. Nanti masih ingat refernya kepada bagaimana Allah merusak dunia ini, alam raya ini dengan apa? Dengan suara yang keras, dengan tiupan sangkakala. Itu yang menarik. Kalau jenengan nonton film Kung Fu The Hustle, salah satu nopo namine niku, salah satu kesaktiannya adalah the lion roar, ya, yang orang hancur semuanya dengan suara. Dan itu sebenarnya niru Al-Quran. Ya. Berapa kaum umat dahulu yang dihancurkan Allah dengan suara, dengan angin, dengan macam-macam cara Allah menghancurkan. Dan suara itu bisa menjadi alat yang paling ampuh untuk menghancurkan. Bagaimana? Dan itu belum ditemukan teknologinya, ya, sampai hari ini. Ada orang yang mati gara-gara dijerit, masih belum. Sebenarnya kalau itu diolah itu bisa. Karena itu nanti Allah menghancurkan dunia ini dengan tiupan sangkakalanya, malaikat itu. Yang begitu nanti diblown, disempritkan bahasa kita, ditiup. Nah, ditiup, nanti semuanya akan hancur. Semuanya akan hancur. Ini yang menarik, dengan suara. Oke. Jadi Al-Qari'ah kemudian menjadi hal yang membuat tanda tanya. Ini Al-Qari'ah ini dia isim fa'il, tapi dia nggak ada awalannya, nggak ada akhirannya. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau jenengan, saya tidak tahu apakah sudah ada terjemahannya, salah satu tokoh tafsir yang paling saya kagumi adalah Syekh Mutawalli Sya'rawi dari Mesir, almarhum, ya. Orang yang sangat jenius dan paling bagus di dalam menjelaskan keindahan kata-kata dalam Al-Quran. Tafsirnya disebut dengan khawatir. Sayangnya beliau menulis tafsirnya belum selesai dan keburu meninggal dunia. Khawatir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dan bahkan tidak dinamai tafsir, saking tawaduknya. Dia cukup menawi khawatir. Khawatir itu sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, namanya khawatir. Ya, khawatir itu seperti napa namine? Napa kerentek ning ati, sampean mikir-mikir anu kira-kira apa ya? Kayak itulah. Inilah khawatir. Kak, sampean kalau khawatir ada di mana? Ada di sini. Aku rada khawatir pangko lek ngene ya, lek ngene ya, lek ngene ya. Dia tidak menyebut ke kitabnya tafsir. Seakan-akan ini hanya apa namanya? Imajinasi saya tentang mana. Saking tawaduknya. Saya punya teman di Azhar yang cerita, sehabis ceramah, karena beliau ini punya acara di salah satu televisi, jadi dia pulang dari masjid itu minta berhentikan kepada sopirnya di sebuah masjid. Mesir terkenal dengan orang yang kencing di mana-mana, karena itu bau Mesir, salah satu kejelekan dari Mesir. Nah, di WC-nya terkenal juga bau di masjid. Syekh Mutawalli Sya'rawi berhenti di masjid itu. Sopirnya menunggu lama, gak keluar-keluar dari masjid itu. Penasaran sopirnya, kemana Syekh ini kok gak keluar. Ternyata dia ganti pakaian, dia ngepel pintu WC di masjid itu.
Dia bersihin semuanya. Kenapa kata dia? Aku tadi sudah dipuji-puji orang karena aku mengajarkan Al-Quranul Karim. Aku takut ada kesombongan dalam hatiku. Karena itu angin menghajar kesombonganku dengan, ini loh Sahrawi, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu seperti di kakus ini, bersihin dan segala macamnya. Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama yang sangat memukau yang pernah kita miliki, ya. Yang sayang, menarik sekali kalau jenengan tertarik. Banyak beberapa video pengajarannya diunduh di YouTube, monggo menawi dilihat, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Bahkan sudah ada websitenya sendiri, murid-muridnya yang menyimpan ceramah beliau dan segala macam. Menarik. Bagi yang mau tafsirnya, saya ada filenya, silakan kalau ada tertarik nanti bisa saya kasihkan. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Lah kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, salah satu keindahan dari Al-Qari'ah adalah kenapa kok tidak dikasih awalan dan akhiran? Karena gini, Al-Quran ingin mengingatkan kepada kita bahwa situasi di hari kiamat itu situasi emergensi. Ini, kalau sampean berada pada situasi emergensi, akankah Anda menggunakan kalimat yang panjang? Contoh, rumah sampean kebakaran. Apakah sampean, saudara-saudara, rumah saya kebakaran tadi jam 1 siang, karena itu marilah ke sini, apa gitu? Bukan perlu, cukup satu saja, api atau bakar dan segala macamnya. Jadi kata saya Mutawalli Sya'rawi, kenapa Al-Quran tiba-tiba menggunakan Al-Qari'ah? Agar membuat orang satu, membuat curiosity, membuat orang bertanya-tanya, Abi, loh, ono apa ini? Karena itu yang pertama. Yang kedua, memang sengaja oleh Allah dihilangkan. Berbagai ulama misalnya mencoba mencari jawab, kira-kira apa sebelumnya? Karena ini kalau dalam posisi kalimat disebut dengan pembukaan kalimat, atau seringkali disebut dengan mubtada. Ada misalnya menjawab Al-Qari'ah atiyatun, misalnya hari kiamat yang disebut dengan suara yang sangat keras itu sedang datang menghampirimu, kira-kira kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa hari kiamat itu sudah sangat dekat. Tidak hanya di SCTV, ya. Kiamat itu memang dekat, itu maksudnya. Memang dekat. Jadi memang benar-benar dekat. Karena itu seakan-akan Allah bukan mengingatkan kita kiamat akan datang loh, bukan kayak gitu. Al-Qari'ah seakan-akan dia udah datang. Dan memang di dalam Al-Quran kiamat itu digambarkan dia orang sebagai isim fa'il, sebagai doer, sebagai orang yang datang. Atiyatun, dia datang, dia kemari mendekati kita. Itu disebut dengan Al-Qari'ah. Dan membuat orang penasaran, apa Al-Qari'ah itu yang pertama. Bagi orang Arab, yang muncul ketika orang bicara tentang Al-Qari'ah, apa yang muncul? Satu, apa terus Al-Qari'ah? Saya tahu maknanya itu adalah suara yang, tapi ini suara yang aneh ini. Kira-kira kayak gitu. Ini suara yang pasti keras dan suara, tapi apa itu? Dia makin bertanya. Ada apa itu? Apa itu? Kira-kira kayak gitu. Karena ini pasti bukan yang lain. Karena itu kalimat selanjutnya adalah seakan-akan Allah juga menjawab pertanyaan manusianya sendiri. Kalau tiba-tiba saya ngomong, misalnya, kemudian saya ngomong gadis berjilbab putih itu, sampean kan mesti di dalam otaknya sini, Pak? Meskipun saya tidak ngomongin, si gadis berjilbab putih itu, terus saya meneng. Semua di kepala kita ngomong nah, mesti kayak begitu. Dan Allah belum menjawab, masih ditambah lagi keinginan rasa ingin tahu kita itu ditingkatin lagi oleh Allah. Mal Qari'ah, apa itu si gadis ibu putih? Pasti kurang ajar iki. Apa itu? Kira-kira kayak gitu. Makin dibikin penasaran lagi. Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tidak akan sedikit pun punya keterangan, punya ilmu untuk bisa tahu si gadis putih itu
Makin yono boleh sampai ini gregeten rasanya. Duh, nopo itu yang pertama. Yang mau dibentuk oleh Al-Quran dengan menggunakan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Untuk apa? Sekali lagi, sebagaimana di Al-Adiyat, Allah itu tidak mau Al-Quran masuk kemana? Ke sini doang. Tapi Allah mau masuk ke sini. Karena Allah mau masuk, kata-katanya itu agar masuk ke dalam hati kita. Al-Qari'ah. Oh, nopo iki? Mal-Qari'ah kon takokan. Nah, terus kon nyongko kan jawab ngene-ngene. Kira-kira ngene, kira-kira ndak blas-blaso. Kira-kira itu enggak ada. Wa ma adraka. Di dalam Al-Qur'an ada dua, ya. Wa ma adraka dan ada wa ma yudrika. Kalau pakai fi'il mudhari yudrika, kita tidak akan pernah tahu jawabannya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Kita tidak akan pernah tahu siapa sih yang paling bersih di antara kita. Nggak ada yang tahu, itu urusan Allah SWT. Masih sampai mati kita nggak akan bisa tahu. Dan Allah nggak ngasih tahu. Tetapi kalau ada roka, kita juga nggak akan bisa tahu. Cuman Allah ngasih tahu jawabannya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya. Dengan cara kayak apa? Dengan tahukah kamu apakah Lailatul Qadr itu? Kita sebenarnya tidak akan pernah tahu. Allah kemudian ngasih tahu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalau Allah menggunakan kata adroka, nanti Allah jawab. Karena itu di ayat ini Allah juga akan jawab. Meskipun sebenarnya ilmu apapun kita tidak akan bisa sampai kepada pemahaman tentang Qari'ah, itu maksudnya. Kalau Allah menggunakan adroka, satu, tidak ada ilmu, tidak ada clue, tidak ada isyarat apapun yang membuat kita bisa paham tentang makna Al-Qari'ah, kecuali dia harus datang dari mana? Dari Allah. Jadi seakan-akan kita dibimbing. Ilmu itu terbitnya melalui apa? Dari mana kita dapat ilmu? Dari rasa ingin tahu. Nggih napa mboten? Kalau kita sudah mulai punya rasa ingin tahu, nanti akan menghasilkan ilmu. Lihat Allah ngajarin kita Al-Qari'ah. Kurang ajar apa ya iki ya? Mal-Qari'ah. Waduh, apa iki ya? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Rasa ingin tahu kita makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Kenapa? Karena Allah mau ngasih pengetahuan sama kita. Semakin kita kemudian posisinya rasa ingin tahu dan kita nggak merasa punya apa-apa, kita nggak punya ilmu apa-apa, apa posisinya sekarang? Kita siap. Kalau kita ingin dapat ilmu, gelas kita harus kosong, jok gumede. Misalnya saya udah full datang ke pengajian, ya starting ngono tok, nggak akan dapat ilmu kita. Kenapa? Karena kita sudah penuh dengan dirinya sendiri dan tidak akan dapat ilmu. Kalau kepingin dapat banyak dari ilmu, jadilah cangkir yang masih kosong. Karena akan diguyur nanti. Sama lihat cara Allah, indah sekali Allah ngajarin kita itu Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Kita benar kurang aja, ndak ro blas aku wis. Gampangan elek wong Surabaya itu. Ya wis aku ndak ngerti wis, terus apa? Lah, sekarang kita harus siap. Apa? Satu, kita menyiapkan akal kita. Kita nyiapin hati kita untuk tahu tentang Al-Qari'ah. Itu yang pertama, yang hikmah yang bisa kita ambil. Yang kedua, tidak hanya rasa ingin tahu, ingat yang tadi itu, ini persoalan yang datang tiba-tiba, membuat kita ketakutan, dan tidak bisa diekspektasi. Karena itu membuat kita makin ketakutan. Lihat indahnya Al-Quran. Semua fakultas di dalam tubuh kita itu direspon. Rasa ingin tahu yang ada di akal kita, ketakutan yang ada di dalam hati kita, semuanya jadi satu. Dan itulah Al-Quranul Karim, itu indahnya. Betul wonten kata segini, Anda belajar apapun, utek tok. Baru kok selesai, baru gaya hati. Kalau Al-Quran boten, semuanya harus main. Di sini main, di sini ini, semuanya di nopo namine Gusti Allah, diadres oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Wa ma adraka Mal-Qari'ah. Ini yang menarik, yang pertama untuk kita renungkan dari bentuk Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Kita lanjutkan. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Allah kemudian menggambarkan nanti di hari kiamat, kalau sudah terjadi Al-Qari'ah,
Gini dulu sebelum masuk ke sana. Di kalangan para ulama terjadi perbedaan. Ada yang menyebutkan ada 2 kali suara keras atau tiupan sangkakala itu, ada yang menyebut ada 3 kali. Yang menyebut 2 kali adalah 1 dihancurkan semuanya, yang 1 dibangkitkan lagi, cuma ada 2. Yang menyebut 3 adalah 1 pertama kali dimatikan semua orang Islam, sehingga yang tersisa kemudian orang kafir saja, ketakutan segala macam. Karena nanti kan sebagaimana di hadis sahih, nanti akan ada angin yang lembut, ya, yang kemudian mewafatkan semua orang mukmin di dunia, mati semuanya. Yang tinggal di atas dunia kemudian siapa? Orang-orang yang tidak punya Allah, orang-orang yang bukan mukmin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Allah meniup tiupan sangkakala yang kedua adalah tiupan meninggal semuanya, alam semua saya hancur. Setelah itu yang ketiga adalah dibangkitkan. Nah, jadi ada periodenya, ada yang menyebut 2, ada yang menyebut 3. Lah Al-Qari'ah niki yang pundi kinten-kinten? Yang pertama, kedua atau ketiga? Yang ketiga. Yang ketiga. Kenapa? Karena nanti diikuti dengan mizan. Diikuti dengan mizan. Yang pertama, kehancuran yang pertama akibatnya nopo? Dereng kiamat untuk orang-orang mukmin, meninggal semuanya. Setelah itu baru yang disebut Al-Qur'an yauma tadhalu kullu murdi'atin ila akhirih, itu refernya ke yang pertama. Yang kedua, yang tiupan yang kedua hancur semuanya. Semua hancur, tinggal Allah saja, dan kemudian dibangkitkan lagi. Dan kita semuanya muncul, menunggu apa? Hisabnya. Dan kita akan bercerita tentang Al-Qari'ah bercerita tentang yang ketiga. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, periode hidup di akhirat itu diawali dari 1, nanti Allah itu memperlihatkan amal kita. Nomor 1 dikasih buku dulu, ya. Setelah dikasih buku diperlihatkan amal. Setelah diperlihatkan amal dihisab. Setelah dihisab baru diputusin. Jadi urut-urutannya nanti kita dapat buku dulu. Karena itu di ayat di atasnya Allah sudah ngasih tahu, di ayat di atasnya ini fa amma man utiya kitabahu biyamini fa amma man utiya kitabahu bishimali fa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri. Itu ayat di atasnya, surat di atasnya. Di Az-Zalzalah periode kedua, liyurau a'malahum, diperlihatkan oleh Allah. Jadi gampangannya dikasih buku sama DVD-nya, kira-kira kayak gitu. Tapi belum ditimbang. Terus kita tahu semuanya, udah dapat dari mana, kilat, waduh, dilihatin semuanya itu liyurau a'malahum. Baru setelah itu, setelah ditimbang, baru nanti ditimbang itu di Al-Qari'ah. Ya, karena itu nanti ada istilah mawazinuhu fa ummuhu hawiyah ila akhirih. Lah setelah ditimbang baru diputusin masuk surga atau masuk neraka. Lah kita ini sekarang ada di stage ke nomor 3, di level ketiga, ya. Karena itu Al-Qari'ahnya Qari'ah yang ketiga. Satu suara yang sangat keras yang kemudian memunculkan kita semuanya dari kematian kita. Yang nanti kemudian berangkat sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua orang ketakutan. Yang kemarin kita, saya tidak tahu di sini atau tidak, misalnya ketika Allah menanyain kita di surat ayat kursi, ya, may yashfa'u indahu illa bi'idnih, ya. Nanti kita hubungkan ke sana. Kita lanjutin dulu biar tidak kemana-mana. Oke. Yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia, yauma, pada hari itu, yakni hari kiamat, manusia, Allah sekarang bicara seluruh manusia, tidak hanya individu, masing-masing di antara kita. Yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Seperti apa? Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan apa nih? Seperti laron yang berterbangan. Farash, dari kata farasha, sebenarnya tidak hanya laron, tapi insek yang kecil-kecil yang biasanya mendatangi lampu.
Tidak hanya laron, itu sebenarnya apa? Karena pengetahuan kita adanya laron gitu, yang deketin cahaya. Lah kalau di negeri yang tidak ada laron, terus bunti. Jadi faros itu sebenarnya bukan hanya laron, ya, tidak hanya laron. Jadi yang paling umum kita ketahui kalau ada lampu itu biasanya ada hewan yang kecil-kecil yang baru kita ketahui kalau kita sorot atau kena lampunya itu kecil-kecil. Yang arah larinya kemana? Boten karu-karuan, ke sana kemari dan segala macamnya. Itu menariknya. Insek atau nopo insek nih, serangga kecil-kecil itu, bug, nah, itu kalau mendekati cahaya, itu ke semua arah, dia boten karu-karuan mendekatinya. Oke. Mabthuth itu juga kemana-mana. Sekarang kita renungin, kenapa Allah kok masih ngasih keterangan mabthuth? Padahal faros itu sudah indikasinya adalah hewan kecil yang enggak boten karu-karuan arahnya sudah mendekati cahaya itu. Kenapa kok seakan-akan ditambahi lagi dengan keterangan yang seakan-akan boten kok napa sia-sia, kayak sia-sia. Karena Allah ingin menggambarkan sebenarnya ini tidak untuk menggambarkan kepada kita benar-benar seperti itulah nanti kita. Yang menarik, coba renungin. Burung meskipun jumlahnya banyak, kalau dia keluar arahnya berhamburan atau dia punya arah yang sendiri? Arah sendiri, burung itu. Manuk serinti, ya, burung serinti itu, burung serinti ini, walet, burung walet. Kalau keluar dari rumahnya, jumlahnya bisa ratusan ribu, tapi dia satu arah, ke sana semuanya. Atau kalau kita saksikan burung, dia itu meskipun jutaan pas mana ada pemimpinnya, karena itu sering dipakai. Kalau kita pingin bekerja sama, tirulah ilmu burung, kayak gitu. Ada pemimpinnya satu diikutin, kayak bahkan bentuk seperti V, ya. Seperti V begini. Kalau burung itu dia bergerak ke sana semuanya, tidak untuk insek. Oke, saya tanya, kalau misalnya di ruangan ini ada kebakaran, akankah sampean lari satu arah? Boten. Dan itu watak manusia. Kita akan ngambur kemana-mana, ada yang lewat sana, ada yang lewat sana, dan segala macamnya. Kita tidak seperti burung. Oke, Allah menggambarkan kegentingan pada hari itu, keseraman pada hari itu, ketakutan hari itu, membuat kita juga berhamburan seperti insek yang boten karu-karuan itu arahnya. Kemana suang kalian? Dan itu yang digambarin di dalam Al-Quranul Karim. Ya, orang lari semuanya, sebagaimana di banyak ayat dijelaskan bagaimana misalnya suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari istrinya. Enggak ada, masing-masing kita berhamburan sendiri-sendiri. Orang benar-benar sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran, coba kita renungin nanti praharanya ini digambarkan Al-Quran secara menarik. Siapa orang tua di dunia hari ini yang rela, misalnya di dunia ini banyak orang rela dirinya menjadi tebusan bagi anaknya, gitu mboten? Atau banyak istri yang rela dirinya menjadi tebusan bagi suaminya. Kalau kita mencintai seseorang, kita rela menjadi tebusannya. Misalnya ada orang tua anaknya masih kecil mati, apa dia bilang? Ya Allah, kalau dia tidak punya agama yang kuat, kenapa kok bukan saya saja yang mati? Saya rela saya mati asalkan jangan anak saya, misalnya. Kalau suami terlalu sayang sama istri, dia juga gitu. Ya Allah, ambil saja saya ya Allah, jangan istri saya ya Allah, misalnya. Karena orang terlalu cinta. Atau Anda sangat cinta kepada saudara sampean, dia itu orang yang sangat pintar ya Allah, jangan dia yang diambil dulu, saya saja ya Allah. Orang bisa kayak gitu. Dengerin sekarang Al-Quran berbicara nanti di hari kiamat, ya. Yawaddul mujrimu law yaftadi. Orang mujrim, orang kriminal, orang yang punya banyak dosa nanti di hari kiamat sangat kepingin untuk apa? Untuk menebus dirinya min adzabi yauma idzin, dengan azab Allah nanti ketika dia dapat di hari kiamat tadi. Dengan apa? Bibani, dengan anak-anaknya. Coba jangan bayangkan sekejam-kejamnya hukuman di dunia ini. Anda mau misalnya
Sampean anu mboten yuga kula mawon sampean pateni dhisik nggih. Kula kari-kari mawon. Ada orang tua yang berani ngomong kayak begitu di dunia ini. Sekejam-kejamnya orang tua mboten wonten sing kados ngoten. Karena itu seringkali bahkan itu juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi misalnya di Palestina dengan menangkap anaknya. Dan orang tuanya sudah bisa disetir. Saya punya anakmu, ini fotonya, ini suaranya. Lihat, kenapa sih orang menculik anak di dunia? Karena ingin dapat tebusan. Diculik dari sekolahan, disimpan. Bu, anak Anda sekarang dari tawan saya. Kalau Anda mau selamat, kasih 10 juta misalnya. Karena anak bisa dijadikan tebusan. Nanti di hari kiamat, anaknya dikasih tebusan. Bayangkan. Dibalik suasananya. Orang tua menjadi sangat relawis. Bano, anakku sampean PPN, paten-patenono, gambarnya gitu. Ini jadi tebusan saya, asalkan saya selamat. Apa yang sampean renungin? Selfish. Orang tidak lagi punya berpikir tentang yang lain kecuali siapa? Keselamatan dirinya sendiri. Saking nopo nih, kalau Anda bayangin kayak sekarang, kalau kita bayangin gitu, ada apa dengan hari itu? Karena prahara hari itu amat sangat menyedihkan sehingga orang tidak bisa berpikir tentang orang lain kecuali dirinya sendiri. Kenapa sih kita masih bisa berpikir orang lain di dunia ini? Karena mboten terlalu sedih, sesedih-sedihnya kita masih merasa I can take it. Untuk duka yang ini saya masih saged. Asalkan jangan anak saya. Insya Allah bawis masih aku sorok. Kenapa? Karena kita masih merasa kita masih punya kemampuan untuk menanggungnya. Di hari kiamat nanti kita tidak punya kemampuan itu. Sampai apa saja mau kita gunakan sebagai ransom, sebagai tebusan, asalkan kita tidak diadab. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Dalam Al-Quran dia bilang orang-orang yang berdosa sangat kepingin dia menukar dirinya dengan anak-anaknya, dengan sahibah. Apa sahibah itu? Bukan lagunya Romai Rama ya. Sahibah itu pasangan kita. Pasangan kita, suami atau istri yang sangat dekat, yang kemana-mana sama kita. Tidak semua loh suami istri yang terus berdua. Bulan pertama iya, tahun pertama iya, setelah 5 tahun belum tentu jadi sahibah. Istrinya kemana, suaminya kemana. Saambrek kata sekoten itu. Allah ingin menggambarkan ini hubungan suami istri yang penuh cinta, yang boten saged pisah, sehingga Al-Quran tidak menyebut wa azwajihi. Al-Quran menggunakan wa sahibatihi untuk menunjukkan ini suami istri di dunia full in love, sangat cinta keduanya ini, koyok-koyok Romeo and Juliet, nggak bisa dipisah. Apa nanti di akhirat awak mudik sepurane ya kon tak tebusan sing kira aku selamat. Bisa kayak begitu. Wa sahibatihi wa akhi, dulur-dulurku kabeh, wa fasilatihi allati tuwi, kerabat-kerabatnya yang dulu ngasih tempat sama dia, orang yang pernah berjasa sama dia, atau wa man fil ardi jami'an summa yunji. Coba puncaknya dari selfish, atau seluruh orang lah di dunia ini sampean azab kabeh asalkan kula mboten. Napa nunjukin napa niku? Puncak dari selfishness, puncak dari napa niku? Keindividuan atau bahasa Arab puncak dari ananiah, egoisme. Kenapa orang egoisme? Saking wedine, saking ketakutan, itu betul sakit dibayangkan. Di dunia ini kita tidak bisa bayangin. Misalnya kalau kita mau disiksa, dipotong jari kita, dikuliti sampai tulang kita, orang mungkin masih biaris, tidak apa-apa, saya tahan-tahanin masih bisa. Ini jauh lebih itu, sehingga orang sampai tidak punya kepikiran sama yang lain pun, hatta di dalamnya ada cinta. Ini menarik ayat ini untuk kita renungin. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'a summa yunji. Yang penting saya selamat. Nah, orang yang ngomong kayak begitu itu ada enggak di dunia ini?
Saamret, orang egois. Orang mujrim di hari kiamat juga egois. Dan itu cirinya juga. Siapa yang egois di dunia, nanti juga di akhirat dia egois. Dan itu ciri mujrim, ciri orang pendosa. Yang penting memang gua pikirin masalah buat lo. Misalnya, itu udah bagus banget. Kita ini dibombardir dengan jargon-jargon yang sama sekali mboten islami. Masalah buat lo, dan itu sebagai guyonan. Tapi jangan dikira itu bagi kita mungkin yang sudah bisa melakukan filterisasi. Bagi anak-anak kita, be yourself, jadi dirimu sendiri. Sakarep-karepmu, karep itu kan sakarep-karepmu. Ndak usah gelem dituturi wong liya. Wis dadi awakmu dhewe, aja nurut wong tuamu. Sing penting awakmu. Lah ngono karepe janjane itu. Be yourself. Coba apa yang kita dibombardir dengan macam-macam. Ya seperti masalah buat lo itu. Seakan-akan kita ini orang yang bebal, gak mau dinasehatin oleh siapapun. Yang penting saya, yang penting aku. Ndak ingat nanti yang kayak itu. Summa yunji. Orang yang paling egois. Dan Allah ngasih tahu, jangan kayak begitu. Ini yang menarik. Ini karena itu Allah menggambarkan, lihat, indah sekali Allah. Yauma yakunun nas kal farasil mabsus. Lihat, Allah menggambarin hari kiamat singkat tapi menarik sekali. Mboten dawa-dawa oleh ngomong niku. Saya yang panjang ya. Tapi lihat Allah, tapi menarik. Nanti manusia dia akan hanya seperti insek yang berhamburan kemana-mana. Tapi gambarannya itu saking ketakutannya, saking paniknya, saking bingungnya dan segala macam. Itu yang pertama. Wa takunul jibal kal'ihnil manfush. Kalau itu aspeknya pada manusia, sekarang bagaimana dengan alam semesta? Gambaran sampean kalau melihat di dunia ini apa yang terkuat? Gunung. Di alam semesta ini atau di bumi ini, gambaran yang bisa digambarkan oleh manusia untuk menggambarkan yang namanya kekuatan itu gunung. Tumbuh-tumbuhan sekuat strong-strongnya tanaman masih kalah gambarannya untuk dengan gunung. Iku lho wit-witan kuat temen. Banding gunung kuat ndi? Ya kuat gunung. Tidak ada yang lebih stabil, lebih kokoh, lebih tetap di tempatnya melebihi gunung. Itu gambaran manusia. Gini mboten. Allah sekarang mau menggambarin. Kalau you bayangin, kenapa Allah dipikir jibal? Tapi ini maksudnya gini, ngambil satu, tapi agar kita punya bayangin, lah apa maneh liyane, ngono lho maksudnya. Ini maksudnya. Jangan berarti kiamat itu nanti jibalnya saja Ustaz ya, yang lain enggak, boten. Jadi ini mengambil sebagian untuk membuat kita memahami kayak orang foto. Ada zoom in, ada zoom out. Dia lagi zoom in. Ada bunga mawar di taman. Sampean zoom in sit mawar itu. Tapi sebenarnya mawarnya ini ada di dalam taman yang besar. Allah bilang manusia secara umum, you hancur kayak begitu nanti, ketakutan dan segala macamnya. Sekarang akan aku perlihatkan seluruh alam dunia ini. Tapi manusia kan mikirnya itu yang paling tahu, yang sebagai paling kuat itu jibal atau gunung, karena dia tidak bisa bayangin lagi yang lebih kuat dari situ. Allah sekarang gambarin untuk menunjukkan apa? Selain itu mesti tambah hancur ya, gitu maksudnya. Kita lihat. Watakunul jibal, dan gunung itu nanti akan menjadi apa? Kal'ihnil manfus. Seperti kapas yang berterbangan. Ya. Yang menarik, kapas yang jadi tekstil itu warnanya satu nama boten. Di mana-mana kain dan segala macamnya itu warnanya banyak, macam-macam. Seperti colorful sekali. Dan itu diterbangkan oleh Allah SWT. Yang pertama, sesuatu yang bisa terbang untuk menunjukkan apa niku? Ringan. Itu yang harus masukin dulu. Sesuatu yang bisa terbang, yang bisa manfush, itu pasti dia ringan. Apa yang dipikirin oleh manusia? Gunung itu sesuatu yang paling berat. Gimana tidak berat? Gunung Kelut yang masih muntah pilek sebentar itu aja, itu udah kayak begitu efeknya. Allah nanti bilang
ini yang kayak gini, gunung itu nanti akan menjadi seperti kapas. Apa yang mau digambarin? Semua ini mau dibolak-balik oleh Allah. Cara berpikir kita juga mau dibolak-balik oleh Allah SWT. Dulu di dunia kita menyangka gunung itu punya berat. Begitu nanti hari akhirat, gunung tidak punya berat. Apa yang punya berat? Nah, coba. Apa nanti di akhirat yang punya berat? Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Watakunul jibalu kalilu fa amma man thaqulat. Adapun orang yang berat timbangannya, kita menyangka gunung yang berat. Nggih. Tapi Allah membuka kita, yang berat nanti bukan gunung. Yang berat nopo? Amal soleh kita, niat soleh kita. Ngaji kayak begini nih bisa lebih berat nanti dari gunung itu. Di dunia orang lihat udah apa sih artinya duduk 1 jam 2 jam dalam majelis ilmu apa ngono tok, berarti ambil gunungnya berat gunung, kira-kira kayak gitu. Semua cara berpikir kita di dunia itu ternyata berbeda dengan di akhirat. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil. Yang pertama kita lihat kenapa Allah menggambarkan dengan kapas. Karena kapas benda yang paling ringan. Jadi Allah ingin menjungkir balikkan apa yang paling berat menurut pemahaman manusia di dunia, seperti halnya gunung, dia hanya akan menjadi kapas yang berterbangan. As-Sabuni misalnya dalam Rawaiul dan Sofwatut Tafasir menjelaskan secara menarik kenapa Allah menggunakan kapas. Karena karena kapas itu berwarna-warni ya. Dan yang menarik kata dia, gunung itu ternyata memang berwarna-warni sesuai dengan kandungan yang ada di gunungnya. Kalau kapur dia putih, kalau emas mungkin agak kekuningan, kalau tembaga berarti agak kemerahan dan segala macamnya. Jadi masing-masing gunung itu dia punya warna sendiri-sendiri. Tergantung apa yang ada di dalam gunung itu. Ya. Jadi Freeport itu nanti kalau keluar misalnya, ya, gunung di sana itu mungkin kuning dari Papua. Nah, Gunung Kelut jadi apa misalnya dan segala macamnya. Gunung itu nanti begitu amat ringannya, seakan-akan dia gunung jadi kapas yang berterbangan kemana-mana, jadi colorful. Kalau jenengan pernah tahu salah satu perayaannya orang India yang hari warna yang menyiratkan segala, kira-kira begitu. Untuk bayangkan apa? Gimana hancurnya alam semesta saat itu. Lawang gunung saja kayak begitu yang Allah menggambarkan dia paku bumi. Ya, wal jibala autada, yang keras, yang bikin nancap, dia dihamburkan oleh Allah SWT. Cukup Allah menggambarkan kiamat hanya dengan 2 kata itu. Yauma yakunun nas kal farasil mabsus wal matakunul jibal kal ihnil manfus. Selesai. Dan ini penjelasan tentang hari kiamat yang amat sangat singkat tapi menukik. Cukup membuat kita ketakutan. 2 hal ini. Dia datang tiba-tiba, manusia jangan ditanya, dia akan ketakutan, egoistik dan segala macamnya. Sementara alam semesta hancur seperti halnya gunung yang kemudian hanya menjadi kapas yang berterbangan. Nah, sekarang pesannya yang Allah ingatkan sama kita bersama-sama. Kata Allah SWT, ini yang menarik sekali. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang yang berat timbangannya. Kita lihat satu-satu dulu. Thaqulat ya. Mithqal itu sudah jadi bahasa kita mungkin kalau saya tahu itu alat untuk menimbang ya. Keberatnya itu kalau orang menimbang ini sing 1 kilo, 2 kilo dan segala macamnya itu biasanya disebut dengan mithqal, orang yang mau itu. Fa amma man thaqulat, siapa yang berat mawazinuhu. Mawazin itu bentuk jamak dari 2 kata. Bisa dari kata mizan, bisa dari kata mauzun. Mizan isim alat, jamaknya nggih mawazin. Mauzun isim maf'ul, jamaknya nggih mawazin. Nah, kalau mizan timbangannya, kalau mauzun sesuatu yang ditimbang, apa berarti? Kalau nimbang gulanya itu namanya mauzun. Jadi maknanya bisa 2, mawazin itu yang berat, 1 timbangannya memang, atau mauzunnya amal yang kita timbangkan itu.
niatnya berapa dan segala macam. Kalau Pak Gures siap, nasirinya tidak kayak begitu. Kata dia, kenapa kok mawazin, kenapa seakan-akan timbangannya kok banyak. Kata Pak Gures seperti orang menimbang di dunia. Oh ini berapa, 5 kilo pakai yang 5 kilo. Oh ini 2,5, ada yang 2,5, ada yang seperempat. Kalau kita beli gula itu loh, ininya kan sendiri-sendiri timbangannya. Seakan-akan kayak gitu kata Pak Gures siap. Tapi makna yang lain dari situ sebenarnya dia ada timbangannya sendiri, mizannya sendiri untuk bikin balan, mauzunnya sesuatu yang kita timbang. Oke, ini yang menarik kalau kita renungkan. Amal dihubungkan dengan berat. Saya ingin bacakan satu hadis untuk kita renungkan, riwayat Imam Bukhari. Innahu la ya'tir rajul, nanti di hari kiamat akan datang seorang laki-laki, al-azim, yang gede, as-samin, yang gewendut, yang penuh lemak, minyak samin, kan? Minyak samin, martabak. Nah, samin itu lemak. Nanti akan datang orang yang gede, gemuk, kata Rasulullah SAW, yaumal kiamah, pada hari kiamat. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Tapi dia waktu ditimbang tidak lebih berat dari apa? Suwiwine mosquito. Jawa Inggris. Suwiwi, sayapnya nyamuk, ya, sayapnya nyamuk. Ya, sayapnya nyamuk. Lihat ini, kita renungkan. Apa yang kita anggap berat di dunia, nanti di akhirat realitasnya bisa sangat berbeda. Ada orang yang gede dan gemuk yang menurut kita mungkin 200 kilo, 300 kilogram, di sana ternyata not even, mungkin tidak tahu saya berapa kadarnya, kalau hanya sekedar sayapnya nyamuk, ya. Dan kemudian waqala qra'u, dan Rasulullah SAW menyatakan bacalah, fala nuqima lahum yaumal qiyamah, ya, wazna, fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Nanti hari itu amalnya orang-orang zalim, orang-orang kafir itu tidak ada artinya sama sekali. Fala nuqima lahum yaumal qiyamati wasna, enggak ada timbangannya sama sekali, enggak berarti. Bahkan Allah banyak nyebutin misalnya untuk menunjukkan tidak berartinya amalan seseorang meskipun disangka dulu berat, misalnya di ayat lain, misalnya wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna haba'an mansura, didatangkan semuanya amal dulu di dunia, begitu nyampe di sana ditimbang nol, seperti haba'an mansura, ya, seperti debu yang berterbangan. Enggak ada. Ini yang menarik. Sementara kisah yang lain menunjukkan yang berbalikan dengan kisahnya laki-laki gemuk ini. Ibnu Mas'ud misalnya pernah mau mengambil ranting dari pohon arak yang biasa dipakai untuk siwak, ya. Dan kelihatan betisnya yang kecil. Saya pernah bercerita ini hanya untuk menguatin pemahaman kita, karena Ibnu Mas'ud adalah orang yang kecil. Dan kelihatan kakinya yang kecil itu ditiup angin. Sahabat ketawa melihat kecilnya kakinya Abdullah bin Mas'ud, ya. Yang menarik, Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabatnya, mimma tadhakun, dari apa kalian semuanya tertawa? Kata Rasulullah SAW, qalu ya Nabi Allah min diqqati, kata para sahabat, ya Nabi Allah min diqqati saqaih, kami tertawa karena cili sikile Abdullah bin Mas'ud itu, kok ya kecil kakinya Ibnu Mas'ud itu, kira-kira kedua kakinya. Apa kata Rasulullah SAW? Walladhi nafsu biyadi, walladhi nafsi biyadi, demi yang jiwaku ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, lahuma asqalu fil mizan min Uhud. Sesungguhnya bagi keduanya kakinya Ibnu Mas'ud itu nanti di mizan Allah Subhanahu wa taala lebih berat dari apa? Gunung Uhud. Sikile tok niku. Nah niku tangane, dan niku atine. Bagaimana dengan kepalanya? Bagaimana, dan subhanallah. Jadi tidak bisa lagi diukur bahwa beratnya nanti mizan Allah berbeda sekali. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, dan semuanya adil, ya.
Nanti tidak akan lagi ada kecurangan sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan wal waznu yauma idzinil haq. Ya, idzinil haq. Mizannya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita singkat saja. Fa amma man saqulat mawazinu. Adapun orang yang berat timbangannya, amal yang ditimbang itu berat dan nanti hasil timbangannya berat, fahuwa fi 'ishatin radiyah. Kalimatnya indah sekali ini. Dan dia, sekarang orang per orang Allah nyebut, maka dia fahuwa fi 'ishatin, maka dia dalam kehidupan. Dalam bahasa Arab kehidupan itu biasanya kalau di dalam bahasa Arab apa artinya? Apa kata-kata hidup dalam bahasa Arab? Hayat, seperti nurul hayat. Ya. Kenapa kalau tidak disebut fahuwa fi hayatin radiyah? Kenapa kok fi 'ishatin Aisyah misalnya, Aisyah fi 'ishatin radiyah misalnya? Kenapa kok disebut fi 'ishatin? Kenapa kok tidak fi hayatin? Oke. Hayat itu kehidupan. Mbo seneng, mbo susah. Lah, hidupan menjadi seneng jika ada cahayanya. Karena itu disebut dengan nurul hayat, kan kayak begitu, ya. Lah, sementara kehidupan sendiri, hayat sendiri dalam bahasa Arab tidak punya makna bahwa dia positif atau negatif, tergantung. Tapi kalau disebut dengan Aisyah dari kata Aish, sebagaimana innamal aishul akhirah, kata ketika menggali parit kalau saya tidak keliru, sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Innamal aishul akhirah misalnya. Aisyatan itu kehidupan yang tentrem karena kita tercukupi basic need-nya, sandang, pangan, rumah semuanya ada, namanya Aisyah. Maksudnya secara material full, namanya Aisyah. Jadi Allah menggambarkan kehidupannya ini secara fisik full. Yang pertama, Allah tidak menggunakan kata hayat, tapi menggunakan Aish, Aisyatan, untuk menunjukkan ini kehidupan yang indah dari aspek fisikal. Radiyah, aidatu radin, ya, yang memiliki radiyah itu puncak dari ngeten wonten seneng, ada hub, ya, ada mahabbah, ada cinta, ada rindu, ada syauk, ya, dalam bahasa Arab ada unes, tapi puncak dari kesenangan hati ridho. Kalau jenengan misalnya belajar akhlak tasawuf misalnya, atau belajar ilmu akhlak, biasanya gradasi hatinya manusia kepada Allah mulai dari ada mahabbah, ada syauk, ada unas, ada qurb, macam-macam, ya, untuk mengungkapin suasana hati kepada Allah. Kalau kita lagi cinta namanya mahabbah, kalau kita lagi kangen namanya syauk atau rasanya unas, ya. Kalau kita macam-macam rasanya itu. Dan puncak dari rasa adalah ridho. Yang kita sudah puncak dari kebahagiaan. Jadi the peak of happiness, ya, the highest happiness namanya ridho. Fully satisfied. Kita sudah tidak ada lagi kula pun seneng pol, niku namanya ridho. Allah sekarang gambarin orang yang nanti timbangan amalnya berat, kehidupannya itu penuh dengan apa namanya tadi itu? Ridho, satisfaction. Napa di Indonesia kepuasan, penuh dengan kepuasan. Yang menarik, yang puas ini kehidupannya atau orangnya? Yang digambarin oleh Allah, kehidupannya. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, dan dia itu berada dalam kehidupan. Seakan-akan gini, kalau kita yang menggambarin Anda nanti menjadi orang yang bahagia dan puas, mungkin kita akan bertanya, berapa lama saya akan kayak begitu? Yang pertama. Yang kedua, saya meskipun gembira tapi kan kadang mungkin masih ada dalam 24 jam itu saya ada sedihnya, ada boringnya, meskipun saya bahagia, kira-kira kayak gitu. Allah mau menghilangkan semuanya itu, sehingga yang diambil bukan orangnya tapi kehidupannya sendiri. You nggak bisa enggak, karena you akan masuk ke dalam situasi hidup yang full of happiness.
Nggak ada lagi kedukaan, nggak ada lagi penderitaan, nggak ada lagi sampai pada puncak kebahagiaan. Karena itu disebut dengan radiyah. Radiyah. Dan ini yang menarik. Memang susah digambarin, tapi radiyah itu gambaran bahwa orang akan memiliki kehidupan yang paling sempurna dan paling bahagia. Kapan? Kalau amalnya berat. Nah, ini yang sekarang yang menakutkan. Sekarang kita singkat. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Subhanallah. Ya. Lihat, Allah juga menggunakan kata khaffa atau meringankan. Misalnya Allah menjalankan misalnya yuridullah ayyukhaffifa ankum. Misalnya Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu menghendaki keringanan, kemudahan bagi kita dengan menggunakan Islam. Misalnya Al-Quran mengatakan Allah menghendaki kita dengan Islam ini agar kita menjadi gampang, menjadi mudah, menjadi ringan hidup kita, tidak untuk memberatkan. Itu misalnya Allah yuridullah ayyukhaffifa, dari kata khafif. Oke. Di ayat ini Allah menggunakan wa amma man khaffat, adapun orang yang ringan mawazinuhu, timbangannya ya, amal yang ditimbangnya juga ringan, fa ummuhu hawiyah. Kalimat ini menarik, fa ummuhu hawiyah. Di dalam bahasa Arab, sekali lagi di surat ini banyak yang dibalik-balik. Orang Arab itu kalau melihat seseorang yang memiliki kesusahan atau dia dirundung duka, sumpek, punya waktu yang sangat boten eco hidupnya, terus orang Arab bilang gini, huwat ummuhu, bukan hawiyah diwali, huwat ummuhu. Misalnya ada dulu saqalat ummuka, misalnya orang kalau kita sering baca dulu pernyataan orang-orang Arab, saqalat ka ummuk misalnya. Huwat ummuhu, huwat itu satu jurang. Jadi kalau ada ummuhu, ibumu melbu jurang. Orang Filipin kalau lagi marah terus dia marah banget, dia akan bilang mohon maaf, hanya sekedar untuk menunjukkan. Orang Filipin ngomong putang inaimu, misalnya mati ibumu, misalnya. Di bahasa Inggris ada kalimat yang juga buruk yang menggunakan kata ibu. Lah ini saya boten sakit. Nah, kalau Filipin boten nopo-nopo karena boten wonten sing kertos. Tapi kalau bahasa Inggris misalnya ada kalimat yang juga jelek sekali, MF, ya, untuk menunjukkan ibunya. Kalau kita ngomong you ancur jelek kon misalnya itu. Kalau bahasa Indonesia betul-betul kita tidak menyebut ibu kita untuk menunjukkan kejelekan orang. Tidak ada kata bahasa Indonesia. Lah bahasa Arab ada juga sama. Nah, bahasa Arab itu ngomongnya kalau orang you akan memiliki kesusahan, muandaroan dan segala macam, dia ngomong huwat ummuhu, ibumu ndelosor yang apa namanya melbu jurang, kira-kira kayak gitu. Ibumu melbu jurang, kira-kira kayak gitu. Untuk menunjukkan huwat ummuhu, oke, dibalik oleh Al-Quranul Karim. Fa ummuhu hawiyah. Dan itu orang Arab nggak tahu, jadi seakan-akan kalau ungkapannya, dan itu belum pernah dipakai oleh orang Arab dengan dibalik kayak begini, dan itu khasnya Al-Quran. Itu hebatnya Al-Quranul Karim. Dibalik oleh Allah, fa ummuhu, maka ibumu hawiyah. Ibumu ya jurang yang sangat dalam itu tadi. Lihat, kalau orang membuat ini dia apa? Ibumu kecemplung jurang. Sekarang huwatnya itu dikasih belakangnya. Gini itu. Kayak orang Surabaya kalau ngomong terlalu istimewa kita kasih ya. Besar, gemuk, gede misalnya. Atau belakangnya misalnya kalau kita bilang iki mau iku lho Pak, masyaallah arek Pak. Temen wena dibesarin belakangnya wena, nah, kayak gitu. Wong bahasa Arab juga punya kayak begitu itu maksudnya. Yang kayak begini ini harus dijelasin biar ada rasanya bahasa itu. Mestinya tidak pakai ahawiyah. Atau misalnya gini, Al-Quran misalnya bilang nanti kalau kita orang yang saking senengnya dapat
kitab dari tangan kanan, misalnya di surat Al-Haqqah Allah menjelaskan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqul, adapun orang yang mendapatkan catatan bukunya, amal solehnya dari tangan kanannya, fayaqul, maka dia akan berkata, hore, ini kitabku. Dia bilang gitu, ini loh kitabku, tonton, kira-kira kayak gitu. Dia bilang, ha umuqra'u kitabiyah. Kenapa kok kitabiyah? Mestinya uqra'u kitabi. Sebenarnya awalnya kitabi. Ikhlah, wong wacon iki. Iqra, bukan Iqra 6 ya. Iqra kitabi. Maksudnya bacaan kitabku ini. Kalau Anda bahagia, biasanya apa yang Anda lakukan? Yuk kepingin ngasih tahu orang lain, dimanapun itu. Dan siapa yang paling Anda kepingin kasih tahu pertama kali? Orang tua Anda. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Apa terus? Fasawfa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia bilang, tuh tangan kanan, hisabnya nanti ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan menemui keluarganya dengan bahagia. Bu, aku lolos, dan segala macam. Dan dikasih tahu ke tetangga. Kenapa? Karena orang yang ada di dunia dulu, dia keep secret amal solehnya. Dia tidak mau show off, tidak mau riya, tidak mau ujub, dia tidak mau kasih tahu. Kalau dia sholat tahajud, dia tidak mau kasih tahu saya punya amal, tidak mau kasih tahu, dia rahasiakan semuanya. Maka begitu nanti di hari akhirat dikasih rapotnya, kegembiraannya membuncah, seneng banget dia, dan dia kepingin orang lain tahu. Boten nopo-nopo, GR mangke teng akhirat, boten nopo-nopo. Dan memang semua orang akan GR dari akhirat kelak nanti, sebagaimana dilukiskan di surat Al-Haqqah. Fa'ammal ladina, adapun orang-orang, fa'amma, kata Al-Quran Karim, man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha, hanya dibayangin, artinya sama, tidak ada maknanya sebenarnya. Artinya seperti orang ngungkapin kebahagiaan, hore, ha umuqra'u kitabiyah. Kitabiyah ini yang menarik dalam ilmu balaghah. Ini jelasin kitabiyah itu seperti kayak tadi itu, wah regulernya wayu kayak gitu. Belakangnya digituin, dimagnified, di zoom out, di wood gitu. Saking bungai duduk ngomong kitabiyah, kira-kira gitu. Kok itu caranya kayak begitu? Jadi untuk penyangatan, kalau Anda terlalu sedih, bukan ya ummi, bukan gitu. Ya ummah, kalau orang Arab, ummah. Duduk rumah, ummah gitu. Bukan ya ummi, ya abatah. Orang Iran yang saking merindukannya Imam Husain, dia bukan ya Husain, apa dia bilang? Ya Husainah, ya Husainah. Ada orang Iran, ya orang-orang Syiah, dia tidak menyebut ya Husain, dikasih karena untuk nyebutin magnified, apa ya, susah bahasa ini, membesarkan, membuat echo, kira-kira makin gede, sama dengan kitabiyah. Saking senengnya dia ngomongnya bukan kitabiyah. Iki loh, kayak orang Surabaya, wayu, dikasih ayu jadi kasih belakangnya wayu, gitu. Sama. Itu yang disebut dengan belakangnya. Sama dengan ini, hawiyah. Karena itu dia bukan jurang sebagaimana pernyataan orang Arab, huwat ummuhu. Tapi ini hawiyah. Berarti ini jurang, bukan sembarang jurang. Kalau Anda buka tafsir, jurang ini tidak diketahui berapa dalamnya. Yang pertama. Yang kedua, orang kalau jatuh ke jurang, pelan apa buanter karena dia berlawanan dengan gravitasi. Jadi seakan-akan ini Allah menggambarkan betapa sedihnya nanti orang yang ringan amalnya, dia akan nyungsep, kira-kira begitu. Fa ummuhu hawiyah. Yang menarik kalimatnya sekarang, adapun orang yang ringan amalnya,
Adapun orang yang ringan timbangannya, maka ibunya adalah hawiyah. No, kenapa Allah pakai, kenapa kok bukan maka tempatnya adalah hawiyah? Kenapa Allah pakai maka ibunya adalah hawiyah? Yang pertama, kalau anak kecil ketakutan, larinya kemana? Ke ibu. Ibu terhadap anak, mau ndak ibu melepaskan? Boten. Di mana-mana ibu itu sangat protektif terhadap anak. Gini boten. Di mana-mana. Istri saya, kalau saya ngomong, kadang tidak mendengarkan, kadang bukan tidak mendengarkan, tidak dengar. Misalnya ini, apa mas? Padahal mungkin hanya jaraknya 3 meter, bisa enggak? Lupa dia. Tapi dia lagi masak, anaknya tidur di kamar, saya enggak dengar. Istri saya, duh, anak mas, kerungu itu. Itu yang saya heran. Dia punya keajaiban. Saya enggak tahu itu. Kok iso kerungu, kadang kok iso kerungu sama ini. Ada semacam naluri karena dia mau protecting, dia mau memproteksi anaknya. Oke, sekarang bayangin, dia tidak mau melepasin, hilang sedikit, yang dia mas, hilang sedikit aja dari pantauan, lawangi buka diri, yang dia anak tuh, bingung dia mencari, karena protecting. Lihat, Allah menggunakan kata ummu untuk memaksimalkan rasa ngeri orang nanti di neraka Allah. Begitu orang masuk ke neraka, neraka itu akan memprotek Anda. Kemanapun Anda akan dipeluk, kemanapun Anda akan dijaga, Anda akan pernah dilepaskan. Sedikit Anda menjerit, diterkam lagi, kira-kira begitu. Kata ummu yang awalnya baik menjadi ngeri. Ini yang menarik kalau kita renungin. Subhanallah, indah Al-Quran itu. Dan masuk ke sini. Dengan hanya menggunakan kata ummu. Yang pertama. Yang kedua, kata ummu itu yang awalnya maknanya positif menjadi negatif. Itu ibarat uang diunjukno mari ngono brek ngoten. Misalnya, aku kasih kabar gembira Anda, nopo? Sampai ndak lulus. Ya bagi kita. Lihat, dan itu tekniknya sekarang dipakai dimanapun. Kalau jenengan, saya senang. Bukan senang, saya beberapa kali misalnya mendengarkan komentar X Factor, idol misalnya orang Barat, misalnya termasuk nanti ditiru oleh orang Indonesia. Misalnya kalau ngomong Anda harus bersabar lagi karena Anda nanti akan pulang, harus lebih banyak belajar lagi. Apa? Kira-kira ini maksudnya kemana? Tidak lulus, ya kan? Tidak terus. Anda harus banyak belajar lagi, tapi belajar Anda di X Factor minggu depan. Oh, lagi tambah seneng dia. Jadi pertamanya negatif, terus dikasih positif. Niru Al-Quran itu. Banyak cara Allah kayak begini itu banyak, dan itu semua manusia tahu. Jadi kalau mau memaksimalkan rasa senang, dibikin kayak begitu. Dan itu ditiru di mana-mana, termasuk sekarang. Kalau Anda dengerin misalnya, yang sabar ya, tadi malam mimpi apa? Semuanya harus diterima sebagai keputusan. Anda harus dengan sangat menyesal, saya bilang, you harus terus ngikut. Wah, senengnya berarti kurang ajar, tak pikir ndak tiba-tiba lah kayak gitu. Untuk apa dipakai gaya bahasa kayak begitu? Untuk memaksimalkan kebahagiaan. Namanya surprise. Kalau cuman dek tak tukokno biasa. Tapi kalau sampean campur ambil opo ngono, colong dek, waduh, kalau surprise sampean iki mas, wedo. Surprise-nya jadi beda. Namanya surprise. Allah juga bikin kayak begitu. Sekarang dibalik, untuk apa? Memaksimalkan kesedihan. Ngoten. Fa ummuhu hawiyah. Seneng kira-kira gitu karena belum tahu apa hawiyah. Ibu hawiyah. Jare sing ngomong rasaan kan ya, ngene-ngene tok. Ibaratnya bagi orang yang amalnya timbangannya sedikit, dia bilang mungkin saya masih dapat kesenangan. Fa ummuhu hawiyah, yang dia bayangin saya akan dipeluk, saya akan digendong, saya tidak akan dilepasin, saya akan selama-lamanya dalam lindungan, naungan, raman dan segala macam. Semua yang dia gambarkan tentang ibu. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu
Adakah kamu punya pengetahuan sedikit pun tentang apa itu hiya? Lihat, sebenarnya tidak ada haknya awalnya. Wa ma hiya, itu toh. Kenapa? Karena perempuan ndak wa ma hiya. Bukan gitu, lihat dengerin itu. Wa ma adraka ma wa ma hiya. Kenapa udah dikasih tak marbuto belakangnya itu? Ya kayak itu tadi. Wahyu. Untuk menggambarkan ini hiya bukan hiya sembarangan. Wa ma hiya. Kayak gitu. Sampai cari di kamus ya mumet kalau kayak begini. Hiya perempuan tapi ada taknya Pak. Apa? Nggak ada ya. Karena ini bentuk apa namanya? Untuk memakni, untuk membesarkan. Allah bilang, "Wa ma adraka ma hiya?" Tahukah kamu? Ini dihajar, diangkat dhisik, disenengno dhisik, dijawab. Kenyataannya apa ternyata hawiyah itu? Narun hamiyah. Wal iyadu billah. Neraka Allah yang hamiyah. Hamiyah, ada hadis yang menyebutkan, yang menarik kita renungin. Hadis sahih menyebutkan bahwa api di dunia ini 1/70 api yang ada di neraka. Salah satunya menyebutkan. Jadi juz'un wahidun min sab'in, kata Rasulullah. Satu bagian dari 70. Dan seringkali orang Arab menyebut 7 itu maknanya 2. Satu memang 7, yang kedua maknanya banyak, tidak terukur. Sama lah kalau kita bilang, kenapa jenengan kok bilang saya pusing 7 keliling? Kenapa kok enggak saya pusing 8 keliling? Kenapa? Karena kata 7 itu dulu di Arab, untuk salah satu penggunaan kata 7 adalah untuk menunjukkan limitless, yang tidak ada batasnya. 7 langit. Karena itu di dalam tradisi tafsir 7 langit itu bisa bermakna memang ada 7 lapis, ada bermakna nggak tahu, ada banyak, itu maksudnya. Semua yang kata 7, sab'a sumbulatin, 7 sumbula dan segala macamnya itu. Karena kata 7 bisa bermakna itu dalam bahasa Arab. Sama seperti kita, 7 misalnya kalau orang Jawa bilang ping 17 jaran. Kenapa kok 17 jaran? Ya. Kok enggak 18 jaran misalnya. Macam-macam. Itu tradisi kebahasaan. Di ayat itu untuk menunjukkan dia berlipat-lipat panasnya. Narun hamiyah. Yang pertama dia dari api, dia api yang hamiyah. Yang benar-benar sedang panas-panasnya. Hamiyah itu apa namanya ya? Yang amat sangat intens, itu untuk menunjukkan dari apinya. Api itu sudah panas, tapi ini api yang terus menerus makin panas itu narun hamiyah. Narun hamiyah. Sekarang monggo secara umum kita lihat cara Allah menggiring kita untuk benar-benar agar kita tidak hanya fokus hidup itu di dunia. Allah ngingatin ngedor hati kita, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Kita diingatin apa kalau nanti sudah terdengar dentuman yang amat sangat keras, yang tidak pernah kita bayangkan kapan datangnya, yang kalau datang tiba-tiba kita menjadi ketakutan, dan saat itu kita berhamburan. Kita tidak ingat lagi siapapun kecuali diri kita sendiri, dan kita tidak peduli siapapun kecuali diri kita sendiri. Hatta kita tidak peduli dengan anak-anak kita. Yauma yakunun nas kal farasil mabsus. Kita ngelihat sekeliling kita semuanya hancur. Wa takunul jibal kal ihnil manfus. Allah kemudian, dan kita kemudian berdiri satu-satu di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Kalau orang mau bertanggung jawab amal, mau bertanggung jawab amal, yang dia butuhkan lawyer. Saya tidak tahu apakah saya sudah pernah ngomong di sini. Dia butuh pengacara untuk bentengin dia, untuk meringankan hukuman dia. Ini apa boten? Lihat, yang menarik, coba renungin. Di dunia ini semua dari kita memiliki sesuatu, semuanya kita punya sesuatu. Tetapi kita masih butuh orang lain, karena orang lain punya sesuatu yang kita tidak punyai. Oke. Di akhirat kelak kita tidak punya apa-apa. Hatta baju kita tidak punya. Dan kemudian kita berdiri di pengadilan Allah Subhanahu wa taala menunggu judgment pengadilan Allah. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menolong kita. Padahal disitulah sangat butuhnya kita pengacara.
Sangat butuhnya lawyer untuk bantu kita, kayak orang korupsi. Kenapa? Karena orang lawyer itu akan menunjukkan fakta baru. Ini loh, dulu begini, dia begini. Allah menantang kita kalau nanti kita berdiri di hari kiamat. May yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa, lawyer yang mana yang bisa bantu kamu? Siapa yang bisa ngasih pertolongan sama ente? May yashfa'u, ya kata di surat nomor ayat kursi, ya di ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapa yang ada di sana manusia? Siapa yang bisa nolong si orang ini? Kata Allah. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Kamu bilang kamu butuh ada orang lain yang bisa nolong kamu. Kira-kira apa kata Allah? Kamu butuh lawyer karena dia punya banyak pengetahuan, dia tahu yang belakang. Allah bilang, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum." Allah tahu yang di belakang sama yang di depan. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ini yang menjadi renungan kita bersama-sama. Dan hanya ada dua pilihannya. Orang yang berat timbangannya, yang kalau sudah berat timbangannya tidak ada peluang lain kecuali dia akan memiliki kehidupan yang penuh kebahagiaan, tidak ada sedikit pun duka. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fa amma man khaffat mawazinuh. Tapi siapa yang ringan timbangannya karena tidak ada amal solehnya, karena terus menerus maksiat kepada Allah, fa ummuhu hawiyah, ibunya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan kamu tahu apa itu si ibu hawiyah? Narun hamiyah. Bacalah ayat ini dalam salat sambil tadabbur. Insyaallah sakit menaik hati dan menimbulkan kita takut sama neraka dan cinta sama amal soleh dan cinta sama Allah. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus ila akhirih wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Karena itu biasanya orang-orang dulu ngajarin kita untuk setelah ayat ini kita berdoa narun hamiyah, nas'alullah al-'afwa wal afiyah. Kita mohon ya Allah, kita mohon ke Allah ampuni kita, dikasih kesehatan kita, keselamatan kita, agar kita dijadikan Allah untuk memiliki amalan yang berat nanti ketika ditimbang. Itu saja ingkang saged kula sharingaken, mugi-mugi wonten manfaatipun. Kalau masih ada pertanyaan dipersilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala hazanina وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.